Kebutuhan manusia akan energi setiap harinya selalu meningkat. Salah satu kemajuan peradaban teknologi dan industri menjadi faktor utama akan peningkatan kebutuhan yang mendasar akan energi. Energi terbarukan merupakan salah satu bentuk energi yang saat ini sangat dikembangkan dan juga didorong pemanfaatannya di seluruh dunia. Dan contohnya adalah energi matahari. Salah satu perusahaan lokal yang ada di Indonesia dan bergerak di bidang energi matahari adalah Sky Energy Indonesia. Sky Energy Indonesia merupakan perusahaan yang bermitra dengan perusahaan teknologi asal Jepang, yaitu Hitachi High Technologies, untuk mendirikan pabrik modul surya yang ada di Bogor. Analisis terhadap manajemen energi matahari yang dilakukan oleh perusahaan tersebut ditujukan agar dapat lebih mengoptimalkan potensi dari kinerja perusahaan serta dapat mengoptimalkan penggunaan dari energi matahari di Indonesia. Tujuannya yaitu mengetahui kondisi aktual dari industri energi solar di Indonesia, mengidentifikasi permasalahan pada industri energi solar di Indonesia, yaitu pada perusahaan Sky Energy, melakukan studi komparatif antara industri energi solar di Indonesia dan luar negeri, yaitu di Cina, antara perusahaan Sky Energy yang ada di Indonesia dan perusahaan Jinko Solar yang ada di Cina. Kemudian, melakukan analisis pada manajemen industri energi solar di perusahaan yang telah dipilih dengan pendekatan teori rekayasa ulang, dan terakhir merumuskan solusi dari permasalahan pada industri energi solar di Indonesia berdasarkan hasil studi komparatif dan analisis manajemen industri. Kemudian manfaatnya ada 3, yaitu memberikan gambaran terkait kondisi aktual yang dihadapi oleh industri energi solar di Indonesia, dan dapat dicari alternatif solusinya. Kemudian menstimulasi munculnya inovasi mengenai proses diversifikasi pada bidang industri energi solar di Indonesia agar bisa bersaing dengan industri energi solar mancanegara. Yang terakhir menjadi bahan referensi bagi seluruh pemangku kepentingan industri energi solar dalam mengambil keputusan dan kebijakan terkait berbagai permasalahan yang ada. Kelompok kami meninjau 2 perusahaan dan membandingkannya. Jinko Solar yang berasal dari Cina dan merupakan produsen solar panel terbesar di dunia, dan juga Sky Energy yang merupakan perusahaan dalam negeri. Jinko Solar ini perusahaan yang mendapatkan rekor dunia efisiensi sel 22%. Jinko Solar ini menawarkan modul dengan jenis polikristalin dan juga monokristalin. Untuk perusahaan dalam negeri yaitu Sky Energy, mereka memasarkan produk mereka ke dalam dan luar negeri. Jadi pada tahun 2017, Sky Energy ini melakukan pemasangan PLTS di Pulau Karampuang, Sulawesi Barat, kolaborasi dengan pemerintah. Terdapat pemasangan panel surya di 2 wilayah dengan kapasitas 201,6 kW dan 115,2 kW. Sebelum adanya pemasangan PLTS ini, warga tidak mendapatkan listrik 24 jam. Mereka hanya mendapatkan listrik 12 jam dengan suplai menggunakan genset bahan bakar diesel. Seperti yang kita ketahui, diesel itu tidak ramah lingkungan, dan diesel itu merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil yang tentunya tidak sustain karena fosil akan habis pada waktunya. Tentu saja dengan pemasangan PLTS ini warga dapat mendapatkan listrik 24 jam sehari dan juga dengan efek lingkungan yang tidak besar. Dari Sky Energy itu menggunakan 4 tipe panel surya, yaitu yang pertama polikristalin, lalu monokristalin, flexible solar panel, dan portable solar kits. Untuk monokristalin dan polikristalin itu memiliki proses manufaktur yang sama. Namun, monokristalin umumnya memiliki daya yang lebih besar dan efisiensi juga lebih tinggi dibanding polikristalin. Sedangkan untuk flexible solar panel sendiri, dia memiliki keunggulan bahwa dia bisa dipasang di tempat-tempat khusus, yaitu di tempat-tempat yang bisa melengkung, bahkan hingga 30 derajat. Lalu dia juga punya ketebalan yang cukup tipis, sangat ideal untuk pemilihan yang ringan. Dan yang terakhir ada portable solar kits. Dari portable solar kits sendiri ini yang di-highlight adalah dia bisa dibawa kemana-mana, jadi ada kemudahan akses yang untuk digunakan. Jinko Solar ini punya banyak produk. Salah satu yang paling laris itu namanya Swan Binafacial. Ada yang 60H, ada juga yang 72H. Swan Binafacial 60H ini merupakan modul dari monokristalin. Swan Binafacial 60H ini memiliki spesifikasi daya maksimum sebesar 330 watt peak, sekitar 1700 watt hour, termasuk besar ya untuk panel surya. Kemudian efisiensinya itu mencapai 19,40%. Dari data efisiensi ini terbilang besar, soalnya rata-rata panel surya itu sekitar
berkisar dari 11 sampai dengan 22%. Swan binafasial ini beratnya 24 kilo. Koefisien temperatur terhadap Pimax itu sebesar minus 0,36% per derajat Celcius. Swan binafasial 72H seperti 60H, modul ini terbentuk dari monokristalin, di mana spesifikasi daya maksimumnya itu sebesar 400 watt peak, lebih besar dari yang 60H sekitar 1900 watt hour, di mana efisiensinya itu mencapai 19,72%, beratnya 28,5, koefisien temperatur terhadap Pimax itu sebesar minus 0,36% per derajat Celcius. Keunggulan dari Swan binafasial ini, pertama, menggunakan 5 busbar sel surya untuk meningkatkan efisiensi dari modul, tampilan fisik yang lebih estetik, dan membuat instalasi panel surya ini menjadi sempurna di rooftop. Kedua, kinerja anti-peak yang luar biasa menjamin degradasi daya terbatas untuk produksi massal. Ketiga, 0,5% penurunan daya tahunan untuk 30 tahun garansi daya linear. Keempat, dirancang untuk sistem tegangan tinggi hingga 1500 VDC, menghemat biaya BOS. Kelima, daya modul umumnya meningkatkan 5-25% dalam per kondisi reflektif berbeda. LCOE lebih rendah dan IRR lebih tinggi. Keenam, performa luar biasa di lingkungan kurang cahaya dalam pagi, sore, dan berawan. Untuk analisis keuangan perusahaan Sky Energy sendiri dapat diperhatikan pada grafik di atas bahwa pendapatan Sky Energy meningkat pada periode 2016 sampai 2018, tetapi pertumbuhan laba bersih tidak terlalu signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa biaya operasional dari Sky Energy meningkat dan dapat diiringi dengan penanaman kembali pendapatan untuk pertumbuhan aset. Pada grafik di bawah, dapat diperhatikan bahwa seiring dengan meningkatnya pendapatan, laba bersih cenderung tetap. Tapi terjadi pertumbuhan aset secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, Sky Energy menggunakan pendapatan perusahaan sebagai modal untuk investasi dalam bentuk aset. Nah, untuk analisis keuangan dari Jinko Solar, dapat diperhatikan dari tabel bahwa pendapatan kotor atau gross profit cenderung bertambah selama periode 4 tahun, dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Dan juga total liabilities atau kewajiban-kewajiban perusahaan seperti hutang dan lain sebagainya semakin bertambah setiap tahunnya. Dan begitu pula total aset dari Jinko Solar. Artinya Jinko Solar ini menggunakan profit dan juga pinjaman untuk investasi jangka panjang dengan menambah nilai aset perusahaan dengan pembelian equipment, membangun pabrik, dan juga kepemilikan tanah. Sehingga dapat dikatakan dari tabel tersebut bahwa keadaan finansial dari Jinko Solar ini bertumbuh setiap tahunnya dan berdampak pada perkembangan dari perusahaan itu sendiri. Tabel 1 menunjukkan emisi CO2 dari produksi panel PV di Jinko Solar dari tahun 2014 sampai 2018 dengan kapasitas produksi 8.000 MW per tahun. Dapat dilihat dari tabel bahwa terjadi penurunan emisi CO2 dari tahun ke tahun. Standar terkait EHS yang telah diterapkan antara lain ISO 14001 Environmental Management System dan OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems. Adapun beberapa langkah pengurangan emisi, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi energi berbagai proses dalam pembuatan panel surya. Yang kedua, menggunakan peralatan yang memiliki efisiensi lebih tinggi. Yang ketiga, optimasi proses manufaktur untuk meningkatkan jumlah produksi per jam per mesin. Dan yang terakhir, pengolahan gas buang produksi yang baik. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya D. Aldi Alfaridzi dari kelompok 12 EAM. Akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan untuk perusahaan Sky Energy. Sky Energy memiliki kapasitas produksi panel surya mencapai 200 MW per tahun. Perbedaannya dengan Jinko Solar ini, Sky Energy ini tidak merilis data aktual emisi dan dampak lingkungan dari proses produksi mereka. Pada annual report yang mereka rilis tahunan juga tidak ada data detail mengenai emisi dan dampak lingkungan secara kuantitatif. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri energi terbarukan, seharusnya Sky Energy lebih peduli dan terbuka mengenai data-data ini untuk memperoleh image yang baik sebagai perusahaan yang ramah lingkungan. Pengukuran emisi dari kegiatan produksi bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan, namun juga bisa menjadi langkah untuk menciptakan operasi produksi yang lebih efisien. Optimasi dan efisiensi proses seperti yang dilakukan oleh Jinko Solar tidak hanya berdampak pada berkurangnya emisi, namun juga berkurangnya biaya operasi sehingga ujung-ujungnya akan membuat perusahaan lebih untung. Pertama, tantangan yang harus dihadapi oleh Sky Energy adalah persaingan dalam negeri yang semakin kompetitif gitu, karena semakin kesini teknologi renewable energy itu semakin baik, harganya semakin murah, dan makin banyak perusahaan yang berminat untuk bergerak di aspek ini. Nah, Jinko Solar juga sama menghadapi tantangan itu, tapi
ada skema kredit yang meningkatkan minat konsumen sehingga sekalipun kompetitif konsumennya tetap banyak. Kedua, tantangannya adalah kondisi pasar target ekspor yang fluktuatif. Jinko Solar juga menghadapi hal yang sama, tapi karena industri di Tiongkok itu besar demand-nya, jadi kondisi luar negeri itu nggak terlalu jadi masalah. Yang ketiga, ada peningkatan biaya produksi yang sensitif terhadap UMR dan biaya bahan baku. Nah, di Jinko Solar juga sama, ada tantangan seperti itu, tapi Jinko Solar melakukan diversifikasi bisnis dengan memecah bisnis-bisnis ke anak perusahaan sehingga bisa lebih fokus untuk menghadapi tantangan-tantangan fluktuasi biaya ini secara lebih spesifik. Nah, terakhir ada tantangan di aspek suku bunga pinjaman yang fluktuatif mengikuti kondisi perekonomian. Nah, di Jinko Solar juga sama, tapi karena ada dorongan dari pemerintah berupa subsidi, jadi kondisi bunga ini nggak terlalu jadi masalah. Untuk menjawab tantangan tadi, analisis manajemen dapat dilakukan. Pertama adalah implementasi prinsip keberlanjutan. Di Jinko Solar terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bagaimana Jinko Solar ini mewujudkan bisnis yang sustainable gitu. Dia memberitahu emisinya berapa besar yang dia hasilkan dari produksinya, kemudian bagaimana efek dari penetrasi renewable energy yang dia buat gitu. Nah, sementara Skynergy nggak ada. Karena itu sebaiknya Skynergy mulai menunjukkan prinsip sustainability dalam bisnisnya melalui laporan-laporan yang lebih transparan. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah re-engineering atau rekayasa ulang. Dalam hal ini, Jinko Solar memiliki suatu fokus utama, yaitu ke solar panel. Sedangkan fokus-fokus lainnya dari Jinko Solar diberikan kepada anak-anak perusahaannya, seperti contohnya Jinko Power. Hal ini sangat berbeda dengan Skynergy, di mana Skynergy memiliki beberapa produk yang difokuskan di bawah satu perusahaan. Melalui re-engineering ini, Skynergy dapat membuat beberapa anak perusahaan dengan ekspertis dan fokus mereka masing-masing, sehingga fokus dari masing-masing perusahaan dan sistem manajemen dari masing-masing perusahaan dapat lebih efisien dan mencapai suatu model bisnis yang lebih bagus. Langkah ketiga yang dilakukan adalah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah evaluasi feed-in tarif. Feed-in tarif merupakan penetapan harga energi berdasarkan biaya produksi energi terbarukan. Dapat dilihat dari sisi penjualan bahwa Jinko Solar tidak begitu berbeda jauh dengan Skynergy, tetapi ada sesuatu yang sangat mendasar yang dapat ditiru oleh Skynergy, yaitu adanya modul yang tidak memerlukan instalasi inverter. Adanya modul yang memerlukan instalasi inverter ini mengakibatkan lamanya pemasangan modul panel surya pada atap pelanggan, sehingga prinsip modul yang tidak memerlukan inverter ini merupakan hal kecil yang dapat mengurangi waktu pemasangan yang secara ekonomi dapat mengurangi biaya pemasangan yang dikeluarkan oleh Skynergy juga. Langkah selanjutnya yang dapat diterapkan untuk meningkatkan profit penjualan adalah pengurangan biaya produksi, baik dari bahan baku atau teknologi yang digunakan. Jinko Solar memproduksi sel suryanya sendiri, namun hal ini sulit dilakukan pada kasus PT Skynergy karena bahan baku sel surya, yaitu gallium arsenida, tidak diproduksi di Indonesia. Dan karena itu, opsi lain yang dapat dilakukan adalah pengurangan upah tenaga kerja. Pabrik ini berlokasi di Bogor dengan UMR sekitar 3,8 juta rupiah, sehingga perlu pemindahan lokasi ke tempat yang lebih murah, seperti di Provinsi Jawa Tengah yang UMR tertingginya hanya 2,7 juta rupiah. Namun, perlu pertimbangan juga dari sisi lain, seperti supply chain-nya. Selain itu, sumber daya manusia yang ada juga perlu dioptimalkan dengan cara penempatan di bagian research and development agar selalu update tentang teknologi terbaru, serta penempatan marketing di luar negeri untuk memperluas pasar ekspornya. Kesimpulannya, yang pertama adalah analisa menunjukkan bahwa PT Skynergy merupakan pionir baik dalam hal energi terbarukan di Indonesia karena produknya dapat digunakan oleh semua PLTS dalam berbagai skala di berbagai daerah di Indonesia. Namun profit yang dihasilkan masih termasuk sedikit. Walau demikian, strategi yang digunakan sudah termasuk baik, yaitu menggunakan profit sebagai penambahan aset. Yang kedua, perbaikan di bidang lingkungan, yaitu harus ada kesadaran mengeluarkan laporan tahunan yang mencantumkan tentang emisi kegiatan, pemakaian bahan baku, energi yang dikonsumsi proses manufaktur, serta penanganan limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Yang ketiga, perbaikan di bidang manajemen. Harap PT Skynergy ini dapat bersaing dengan luar negeri, baik itu kondisi pasar negara target ekspor, peningkatan biaya produksi, dan suku bunga pinjaman. Selanjutnya yang terakhir itu sarannya. Yang pertama yaitu adanya penambahan data, perlu tambahan data untuk analisa yang lebih lanjut. Yang kedua, ada bidang manajemen, perlu adanya asesmen terkait konsumsi energi dan emisi yang dihasilkan selama kegiatan serta pengolahan limbahnya. Yang ketiga, untuk pemasaran, PT Skynergy harap menambah detail produk dan konsultasi tentang instalasinya yang diperinci lagi agar menarik konsumen.